Perkembangan politik dan ekonomi pada masa Tahu gue ya, MPRS itu Tentang apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah tepat. Jadi gini, Dik. Jadi pada masa demokrasi, kemudian setelah MPRS menyetujui setelah saya Oke, daon nih. Gimana nih tadi tentang pembahasan mapel sejarah di sekolah? Wah, tentunya sangat menarik sekali Ki, untuk kita bahas kali ini. Karena tadi di sekolah kita membahas tentang materi perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Oke, apa langsung kita mulai saja podcastnya? Oke, langsung saya mulai Ki. Oke, langsung saja ya, kamera action. Selamat datang di PSS, pembahasan sepulang Sekolah. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, nama saya Alvan Aditya Raffianto. Nama saya Ridwan Sadudiawan. Nama saya Ahmad Fauzi. Saya Nanda Iki Yuswanto. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Saya Ciki Pangestu misalnya. Pasulunah. Asukurap. Saya Ahmad Faizi. Lesu papa su. Si papa sepada. Kali ini kita akan membahas materi sejarah, tepatnya tentang apa sih? Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah, tepatnya tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Wah, masa sih bukannya tadi di sekolah kita cuma membahas tentang pengembangan politik dan ekonomi pada masa perjuangan saja. Itu kan pembahasan yang minggu lalu, Di. Materi yang kita bahas adalah perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Banyak sekali terjadi penyimpangan pada Indonesia kala itu. Apa saja itu? Kalau boleh tahu. Jadi gini Dik, pada masa demokrasi terpimpin ternyata ada 7 total penyimpangan yang terjadi Dik. Yang pertama yaitu kekeliruan dalam menafsirkan Pancasila, yang kedua pembentukan MPRS, yang ketiga pembentukan DPR-DR, yang keempat itu penggeseran makna demokrasi terpimpin, yang kelima pembentukan Nasakom, yang keenam penetapan presiden seumur hidup, dan yang ketujuh pembentukan DPAS. Tapi yang sangat menarik dari 7 penyimpangan tersebut yaitu penetapan presiden seumur hidup. Apa kalian tahu kenapa sangat menarik? Wah, kenapa tuh sangat menarik, Jin? Jadi gini Dik, kan selama ini kita tahu bahwa di negara Indonesia normalnya presiden menjabat selama 1 periode atau 5 tahun, dan maksimal menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Setelah kita tahu itu, tentunya kita bertanya-tanya, apa yang melatar belakangi penyimpangan pengangkatan presiden seumur hidup pada masa demokrasi terpimpin? Jadi sebelum 4 tahun Presiden Soekarno dilengsarkan, Presiden Soekarno sempat dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Nah, dinyatakan oleh MPRS pada tahun 1963. Menurutmu apa itu MPRS? Yang ku tahu MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Apa benar? Setahu itu cuma itu. Ya, benar. Dari jawaban Alvan, lembaga ini merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan
peran dan fungsinya mulai dari tahun 1959 hingga 1967. Kalau nggak salah MPRS ini dikeluarkan oleh Soekarno pada 5 Juli pada tahun 1959 ya. Nah, iya benar Ki. Dari yang aku tahu, ide dipilihnya Soekarno sebagai presiden seumur hidup diputuskan oleh para tokoh angkatan 45, terutama AM Hanafi dan Ketua MPRS Khoirul Saleh. Usul dari AM Hanafi dirundingkan dalam sidang umum Ketua MPRS di Bandung pada tahun 1963. Jadi AM Hanafi mengusulkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup karena ia merasa khawatir akan terjadinya perang saudara jika PKI memenangkan pemilu kembali. Nah, supaya ide dari AM Hanafi ini terpenuhi, AM Hanafi mencari anggota dari MPRS yang latar belakangnya Tentara Nasional Indonesia, yaitu Kolonel Suhadirman, yang dimana ia merupakan tentara anti komunis yang dipilih menjadi juru bicara dalam sidang tersebut. Setelah MPRS menyetujui Soekarno sebagai presiden seumur hidup, lahirlah MPRS ketiga tahun 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia, dan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Setelah aku baca-baca dari beberapa artikel, setelah Soekarno mengetahui usulan tersebut, Soekarno pada awalnya tertarik akan bujukan tersebut, tapi ia sangat khawatir juga akan dirinya di mata dunia internasional. Nah, setelah dibujuk-bujuk, Soekarno akhirnya mau menyetujui jika dia diangkat sebagai presiden seumur hidup. Nah, tindakan inilah yang dinilai menyimpang dari UUD 1945 karena di dalamnya tertulis bahwa Indonesia termasuk adalah negara demokrasi dan tidak mengenal yang namanya presiden seumur hidup. Oh, jadi gitu penyimpangan dari pengangkatan presiden seumur hidup. Ya, begitulah singkatnya. Kemudian Soekarno dilengsarkan setelah peristiwa G30 SPKI. Wah, menarik juga itu. Tapi karena pembahasan kita mengenai penyimpangan presiden seumur hidup sudah kita bahas, kita akhiri saja pembahasan kali ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesesuaian Soekarno mati Masa jabatan PRLS Baru